kita masuk ke non-current liabilities ya, untuk utang yang jangka panjang atau jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun ya secara umum. Ya, untuk non-current liability nanti kita akan fokus ya di pembahasan yang namanya itu bonds ya, bonds payable, atau kalau istilah bahasa Indonesianya itu obligasi ya. Obligasi Republik Indonesia, ORI, itu adalah salah satu contoh bentuk dari bonds payable ya, jangka waktunya jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian notes payable yang jangka panjang. Ya. Karena untuk yang bonds payable ya, ini biasanya ya pasti ada bunganya ya, interest bearing, ada bunganya. Sedangkan kalau yang notes payable itu sifatnya ada yang interest bearing, ada bunganya, dan zero interest bearing. Nah, bedanya apa sih ya? Nanti kita akan bahas waktu kita masuk notes payable ya. Ya, di bonds payable di video yang saya share ya. Nah, untuk perhitungan awal ya, kita akan menghitung nilai present value ya. Kita akan menghitung nilai present value dari obligasi, dari bonds payable. Nah, present value dari obligasi ini nanti perhitungannya adalah present value dari nilai jatuh tempo atau nilai pokok dari utang dan present value dari anuitas bunga. Ya. Nah, yang kita pelajari ya, ada pengenalan sedikit ya mengenai karakteristik dari obligasi, kemudian nanti untuk pencatatan dari obligasi ya, dan akun lain ya, akun lain yang merupakan non current atau ini nanti kita bahas yang tadi ya merupakan notes payable yang jangka panjang. Nah, obligasi ya, obligasi itu kalau contoh mungkin yang kalian kenal gitu ya, itu ada yang namanya ORI, Obligasi Republik Indonesia. Itu biasanya dijual gitu ya, dijual atau diterbitkan itu kalau saham itu biasanya nilai nominalnya itu lebih kecil gitu ya, nilai parnya itu lebih kecil daripada nilai obligasi. ORI itu kayaknya yang paling murah berapa ya, 5 juta kalau nggak salah, nanti bisa dicek ya. Nah, itu per lembarnya. Nah, obligasi ini bentuknya seperti apa gitu ya. Di sini ada contohnya nggak ya? Nah, ini contoh dari obligasi ya. Karakteristiknya yang pertama ada nilai jatuh tempo. Ini obligasi ya. 5 juta dolar gitu ya. Kemudian ada bunga. Nah, bunga yang tercantum di sertifikat obligasi ini kita sebut sebagai bunga nominal atau stated rate ya. Ini adalah bunga nominal. Bunga yang nanti digunakan untuk pembayaran bunga kepada investor atau pembeli obligasi. Itu ya. Nah, ini bunganya. Nah, bunga dari obligasi ini nanti bisa itu ya, bisa bulanan, bisa triwulanan, bisa semi annually ya. Semi annually itu berarti semesteran, bisa tahunan ya untuk pembayaran bunganya. Nah, lalu yang tercantum lagi adalah kapan jatuh temponya gitu ya. Nah, ini waktu jatuh tempo. Nah, nilai jatuh temponya nanti pas saat kita ya akan membayar kembali kepada investor atau kepada pembeli obligasi itu yang nilai ini 5 juta 5.000 dolar. Ya, ini contoh dari sertifikat obligasi ya. Jadi ada nilai jatuh tempo, ada bunga, ada jangka waktu. Nah, utamanya itu ya. Ini nggak usah. Nah, kita mulai dulu ya. Ini saya pakai contoh dulu aja ya untuk menghitung ya present value dari obligasi.
Misal perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal misalkan 100 juta. $100 juta tanggal 1 Januari 2021. Jatuh tempo di 1 Januari 31 Desember misal 2024. Ya. Berapa tahun ini? Januari 21, 22, 23, 24. 4 tahun ya. 4 tahun. Jatuh temponya 4 tahun. Kemudian bunga nominal 10%. Bunga dibayar tiap 31 Desember. Ya. Ada nilai jatuh temponya, ya. Ada jangka waktunya, ada bunga nominalnya, ya. Kemudian, ya, informasi lain lagi yang berguna ya untuk penerbitan obligasi adalah bunga efektif atau bunga pasar. Nah, bedanya apa sih gitu dengan bunga nominal? Kalau tadi bunga nominal ini yang tercantum di sertifikat obligasi, ya tadi jelas ya kok di sini ya. Jelas di sini nih 6,875 itu adalah bunga nominal. Nah, sedangkan ya untuk yang satunya lagi yang bunga efektif atau biasanya mencerminkan bunga pasar ya, market rate ya. Bunga efektif yang berlaku di pasar itu ya, pasar surat berharga. Ya, jadi kalau kalian nanti misalkan di bursa efek ya, untuk efek obligasi ini ada pasarnya gitu ya. Nah, ini bunga efektif yang berlaku di sana misalkan ini misalkan 12%. Ya, misalkan 12%. Nah, berarti bunga efektifnya berbeda dengan bunga nominal. Ya, bunga efektif berbeda dengan bunga nominal. Nah, bedanya nanti seperti apa gitu ya. Nah, kalau ke cross lagi. Kalau bunga nominal sama dengan bunga efektif, ya. Ini kalau diistilahkan ini penerbitan at face value, ya, atau penerbitan obligasi pada tingkat itu ya, pada tingkat suku bunga nominal, ya, at face value atau at par, nah, bisa nyebutnya seperti itu. Kemudian, ya, bunga nominal lebih besar ya daripada bunga efektif. Misal bunga nominalnya 10%, bunga efektifnya misal 8%. Ya. Kalau ini ya, kalau bunga nominal lebih tinggi ya, berarti obligasi diterbitkan pada tingkat harga premium. Ya, jadi at premium. Nah, sebaliknya kalau bunga nominal ya ini lebih kecil daripada bunga efektif. Ya. Nah, ini yang seperti di contoh soal ini ya. Bunga nominalnya 10%, bunga efektifnya 12%. Ya. Ini disebut ya penerbitan obligasi pada tingkat harga diskon. Ya, at diskon. Nah, kalau penerbitan pada tingkat at par atau at face value, ini nanti present value, nilai present value dari obligasi, nah,
Ya, present value dari bonds payable ya, dari obligasi ini sama dengan nilai jatuh tempo ya, atau nilai nominal. Artinya misalkan di sini nilai jatuh temponya 100 juta, nanti hasil perhitungan present value kita itu juga pas 100 juta. Nanti bisa kita buktikan dalam perhitungan. Kemudian kalau bunga nominal lebih tinggi daripada bunga efektif atau dikatakan diterbitkan pada tingkat harga premium, ya, nanti hasil perhitungan dari present value obligasi itu akan lebih tinggi daripada nilai jatuh tempo. Ya. Jadi misalnya nilai jatuh temponya di sini 100 juta, nanti hasil perhitungan present value pasti lebih tinggi daripada 100 juta. Kalau lebih kecil berarti perhitungan kalian salah. Nah, itu cara ngeceknya ya. Kemudian kalau pada tingkat harga diskon atau tingkat suku bunga nominalnya lebih kecil daripada tingkat bunga efektif, nanti hasil perhitungan present value dari obligasi itu akan lebih kecil ya, akan lebih kecil dari nilai jatuh tempo. Ini nanti perhitungan dari soal ini ya. Hasil perhitungan present value-nya ya, karena ini at diskon, maka nanti ketemunya hasil perhitungan present value-nya akan lebih kecil daripada 100 juta. Kalau ketemunya lebih besar, ternyata gitu ya, berarti perhitungan kalian salah. Nah, itu cara mengeceknya ya. Nah, sekarang gimana cara menghitung present value? Nah, jadi langkah awal mungkin kalian pahamin ini dulu ya. Nah, nanti untuk mengecek perhitungan present value kalian itu benar atau salah gitu ya, setidaknya dari kriteria ini ya. Berikutnya kita akan menghitung present value ya. Kita akan hitung present value ya. Present value obligasi ya, itu ya terdiri dari present value nilai jatuh tempo. Nah, ini akan kita hitung ya. Kemudian yang kedua, present value dari anuitas bunga. Ya. Ya, present value dari nilai jatuh tempo dan present value dari anuitas bunga. Gambarannya seperti apa gitu ya. Mengapa sih perlu diperhitungkan present value? Tadi 100 juta 4 tahun ya. Ya. 4 tahun. Ya. 4 tahun dimulai tadi 1 Januari 2021 ya. Di sini 1 Januari 2021 ya. 4 tahun ini 1 2 3 4 ya. Yang akan jatuh tempo ya. Yang akan jatuh tempo di tanggal 31 Desember ya. 31 Desember 2024 ya. Mohon maklum ini kenapa pen saya tiba-tiba nggak bisa dipakai. Ya. Nilai jatuh tempo ya, itu artinya
nanti pas di sini, ya, pas jatuh tempo di tanggal 31 Desember 2024, ya, nilai dari utangnya itu adalah 100 juta. Ya. Jadi 100 juta ini adalah nilai yang nanti akan dibayar 4 tahun kemudian. Ya, 4 tahun kemudian. Nah, gini. Ini untuk konsep dari time value of money gitu ya. Nah, nilai 100 juta 4 tahun kemudian itu kalau dibawa ke nilai itu ya, ke mana? Kalau dibawa ke ya, kalau dibawa kok ini sih. Ya. Ini juga ya. Kalau dibawa ke tanggal ya 31 Desember 2021 gitu ya. Jadi nilai 100 juta 4 tahun yang akan datang kalau di present value-kan ke tanggal sekarang ya, sekarangnya ini kita asumsikan di tanggal penerbitan ya 1 Januari 2021. Ini nilainya berapa? Ya. Apakah sama dengan 100 juta kalau menurut logika kalian? Lebih besar. Lebih besar. Lebih kecil. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Jadi nilai 1 juta misalkan nilai ya, nilai 100 juta di saat ini di tahun 2022, 4 tahun yang lalu ya, itu kira-kira setara dengan nilai nominal berapa sih gitu? Dengan nilai nominal berapa? Apakah sama dengan nilai 100 juta atau lebih besar atau lebih kecil dari 100 juta? Kalau nilai sekarangnya ya, nilai di tahun 2022 itu 100 juta. Berapa nilai 100 juta itu dirasakan di tahun 2018? Value-nya itu setara dengan nilai berapa gitu ya? Lebih kecil dari 100 juta enggak? Iya. Iya. Lebih kecil, Bu. Iya, lebih kecil. Akan lebih kecil ya. Akan lebih kecil dari 100 juta. Ini harus ngerti dulu nih konsep yang ini nih. Harus lebih kecil dari 100 juta. Atau saya balik. Kalau kalian di asrama kan ya sekarang ya. Di asrama kan tetap dapat uang saku kan ya dari orang tua ya? Iya, Bu. Dapat. Sebulan berapa? Ya, saya asumsikan sebulan 1 juta gitu ya. Nah, sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta itu bisa buat paket gitu ya, bisa buat atau yang ini yang gampangnya itu biasanya buat yang kalau ngekos gitu ya. Misal kalau ngekos biasanya rata-rata sekarang itu teman-teman antara 1,5 sampai 2 juta gitu ya. 1,5 juta ya, 1,5 juta untuk ngekos ya di tahun ini, misalkan di tahun 2022. Jadi untuk hidup selama 1 bulan ya, untuk hidup selama 1 bulan sekarang ini gitu ya perlu uang 1,5 juta. Nah, zaman misalkan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Apakah untuk menghidupi selama sebulan itu uang dengan tingkat pembelian yang sama gitu ya, untuk beli makan, untuk pakai data dan sebagainya, apakah kurang dari 1,5 juta atau lebih dari 1,5 juta? Kurang dari 1,5 juta. Ya kan? Ya. Jadi untuk memperoleh barang yang sama ya, saat ini ya itu akan terkonversi, gitu, akan mengeluarkan uang yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, walaupun kita memperoleh yang sama nih. Misalkan kalian beli beli coki-coki ya, beli coki-coki. Kalau sekarang ya beli coki-coki satu itu 1.000 atau 2.000 gitu ya, satu itunya ya, satu coki-cokinya itu.
Nah, waktu saya kecil gitu ya, satu coki-coki itu paling berapa? Rp50, Rp25. Ya, jadi untuk memperoleh barang yang sama, ya, di tahun-tahun yang lalu itu kita hanya perlu nominal uang yang lebih kecil, ya. Nah, itu logikanya sama seperti ini. Jadi kalau 4 tahun yang akan datang, ya 4 tahun yang akan datang itu kita harus menyiapkan uang sebesar 100 juta yang kita rasakan sekarang gitu ya, ke present value ke masa sekarang, maka nilainya akan lebih kecil daripada 100 juta. Nah, ini present value yang pertama. Present value yang pertama. Kemudian yang kedua, kan present value-nya ada 2 ya. Present value yang kedua. 1, 2, 3, 4. Januari 21. Di sini 31 Desember 21 ya, kemudian di sini 31 Desember 22, lalu 31 Desember 23, dan jatuh tempo di 31 Desember 24. Nah, yang pertama tadi kan kita harus mempresent value-kan dari nilai jatuh tempo ini ke periode sekarang, gitu ya, ke periode sekarang. Nah, yang kedua, ini adalah present value dari pembayaran bunga. Tadi kan ada bunganya ya. Bunga nominalnya 10% ya, dari 100 juta. Berarti di tiap ini ya, di tanggal 31 Desember 2021, di tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2024, ini perusahaan harus mengeluarkan untuk bunga. Ya, ini mengeluarkan di sini ya. Nah, di sini mengeluarkan pensinya nggak bisa ya. Ya Allah. Nah, di sini mengeluarkan 100 juta. Ini adalah. Nah, berarti di tiap tahun gitu ya, di tiap tahun dia mengeluarkan mengeluarkan uang gitu ya, mengeluarkan uang untuk bayar bunga ya, itu sebesar 10 juta. Nah, ya. Ya, jadi di akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan akhir tahun keempat, ini perusahaan akan selalu membayar sebesar 10 juta ya kepada para investor atau pembeli dari sertifikat obligasinya tadi.
Ya. Nilai 100 juta ini, nilai 10 juta ini untuk bunganya ya, 10 juta ini kita peroleh dari 100 juta dikalikan 10% bunga nominalnya, bunga yang kita bayar ya kepada investor ya. Ini sebesar 10 juta, ini akan kita present value-kan juga ke nilai sekarang ya, ke tanggal 1 Januari 2021 ya, akan kita present value-kan ke sini ya. Kita akan present value-kan. Ya. Ini akan kita present value-kan ke sini. Ini juga akan kita present value-kan ke sini. Ini akan kita present value-kan ke sini. Dan 10 juta terakhir juga akan kita present value-kan ke sini. Ya. Nah, mengapa di sini karena ini berulang ya. Berulang, inilah yang disebut dengan anuitas. Ya. Present value dari anuitas bunga. Annuity ya. Jadi secara annuity secara periodik itu berulang ya. Yang pertama present value dari nilai nominal, yang kedua present value dari anuitas bunga. Nah, untuk perhitungan present value dari nominal ya, ini akan kita hitung ya. Ini akan kita hitung ya, present value dari nilai jatuh tempo. Ini bisa pakai rumus ini. Nilai jatuh tempo dikalikan dengan 1 plus I pangkat ya min N. I-nya ini apa gitu ya? I ini adalah bunga efektif. Kemudian N ini ya. N adalah periode pembayaran bunga. Ya. Jadi nilai jatuh tempo ya. Nilai jatuh tempo untuk yang di soal ini ya berarti nilai jatuh temponya adalah 100 juta. Kita kalikan dengan 1 ditambah I-nya ya. Ini karena di sini bunga dibayar tahunan ya. Karena di bunga dibayar tahunan berarti berapa kali periode pembayaran bunganya? Berapa kali ini tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti N-nya adalah 4 ya. Bunga efektifnya berapa persen? Bunga efektif yang mana? 10 atau 12? 12%. Ya. Nah, ini kalau tahunan. Ya, kalau pembayaran bunganya tahunan. Nah, kalau nanti pembayaran bunganya di sini disebutkan ya, bunga dibayar tiap 1 Juli dan 31 Desember. Berarti tiap tahun berapa kali bayar bunga? 2 kali ya. 2 kali bayar bunga nih, 2 kali bayar bunga. Kalau tiap tahun 2 kali bayar bunga, berarti berapa N-nya? 8. N-nya 8. Ya, N-nya 8. Kemudian bunga efektifnya itu adalah bunga tiap periodenya. Ya, kalau 12% ini 1 tahun, berarti kalau semi annually ya hanya 6 bulan, berarti bunganya berapa? Setengah dari 12%. Setengah dari 12 ya. Jadi kalau nanti di sini sebutkan bahwa pembayaran bunganya adalah semi annually atau setahun 2 kali, maka N-nya adalah 8 dan I-nya adalah 6%. Ya. Hati-hati. Karena ini nanti kalau di tabel bunga ketemunya akan berbeda ya. N4 dan I12 dengan N8 dan I6 itu ketemunya akan berbeda. Ya, untuk faktor bunga yang ini ya. 1 plus I pangkat min N, ini ketemunya kalau di tabel bunga akan berbeda. Ya.
Untuk tabel bunga, ya, kalau ini rumusnya ya, rumus ini akan menghasilkan ya tabel-tabel bunga ya, angka-angka yang ada di tabel bunga yang ada di appendix di buku. Nanti saya perlihatkan ya. Ini saya jelas ya, ini saya pakai rumus dulu ya. Jadi nanti kalian nggak perlu nih pakai rumus yang ribet kayak gini ya, yang ngapalin 1 plus I pangkat min N itu enggak gitu ya. Nah, tapi ini konsepnya ya. Jadi 1 plus 0,12 ya pangkat ya min 4 gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan ya present value dari nilai jatuh tempo. Tabel bunganya yang mana ya? Saya cariin di yang ada di buku ya. Saya carikan yang ada di buku Warren. Ini biasanya ada di appendix nih. Di sini ada nggak? Wah, ternyata hanya sampai ini. Ini nih, appendix. Nah, ACE. Appendix. Nah, kalian bisa buka appendix A. Ini masih kelihatan PowerPoint atau PDF? PowerPoint. PowerPoint. Nah, ini saya perlihatkan yang ada di buku. Nah, sudah terlihat PDF-nya? Sudah, Bu. Nah, ada di appendix A yang ada di buku. Nih, interest type tabel ya. Angka-angka yang di dalam sini ya, angka-angka yang di dalam sini nih ya. Ini adalah hasil dari rumus yang tadi. Hasil dari rumus 1 plus I pangkat min N tadi. Ya, nih. Present value dari $1. Ini adalah present value dari nilai jatuh tempo. Nah, kalau di tabel ini nanti kita bisa cek ya, period yang sebelah kiri ini adalah N. Ini N-nya, ini periodenya. Sedangkan yang di atas ini adalah bunga. Ya, ini bunga efektif nanti yang kita cari gitu ya, yang kita masukkan untuk mencari faktor dari present value. Tadi bunga efektifnya 12 ya. Kita cari 12 ya. Nah, kita dapat ya yang ini 12%. Kemudian periodenya kita cari yang 4. Ya. Jadi nanti kalian ini urutin 4 dan ininya 12. Nah, dapat ketemu angka 0,63552. Inilah hasil perhitungan 1 plus 0,12 pangkat min 4 tadi. Ya, ini dapat 0,63552. Nah, coba saya isiin dulu ya. 100 juta kali 0,63552. Ini saya gunakan biasanya minimal 3 angka di belakang kompa ya. Jadi misalkan 0,635 itu sudah cukup ya. Kalau hanya 2 angka itu nanti hasil perhitungannya kurang akurat gitu ya. Jadi gunakan minimal 3 angka. Mau digunakan 5-5-nya juga boleh ya. Nah, ini faktor yang pertama ya. Faktor yang pertama kita dapat 0,63552. Nah, kita masukkan ke perhitungan yang ini tadi ya. Dapat nih present value yang pertama 100 juta kali 0,63552. Dapat berapa? 63 juta 552.000. Ya.
dapat ya yang pertama ya. Kalau kalian mau ngecek ya dengan rumus, bener nggak sih 1,12 pangkat min 4 itu ketemunya 0,63552? Boleh ya, boleh dibuktikan. Ya. Boleh ya dibuktikan ketemunya insya Allah sama ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang present value anuitas bunga. Ya. Present value anuitas bunga ini adalah bunga nominal. Bunga nominal dikalikan dengan 1 min 1 plus I pangkat min 4 per I. Ini. Untuk yang present value anuitas bunga, ya, ini rumus yang kalian gunakan. Ya. Nanti untuk rumus-rumus ini ya, rumus terkait present value, future value, nanti ketika teman-teman belajar manajemen keuangan, ini akan lebih diperdalam. Ya. Ini satu, atau mungkin di matematika ekonomi ya, di matematika ekonomi ini pasti dikenalkan kan ya, untuk present value, future value saya yakin dikenalkan ya. Untuk yang untuk yang present value anuitas bunga ini kita hitung dari bunga nominal atau bunga yang dibayarkan ya kepada investor dikalikan dengan faktor anuitas bunga. Ya, bunga nominalnya itu tadi yang 100 juta kali 10%. Ya, 100 juta kali 10%. Ini adalah bunga nominal atau bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kemudian untuk faktor ini kalau di tabel itu ada yang di bawahnya tadi. Ini saya stop share. Kemudian namanya itu adalah present value annuity. Ya nih. Ya, present value of ordinary annuity per period. Ya. Hasil yang ada di dalam ini ya, ini adalah hasil dari rumus yang tadi. Ya, yang 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, itu ketemunya nanti yang ada di dalam sini, ya. Nah, daripada ribet ngafalin rumus gitu ya. Nah, langsung aja pakai yang di sini ya. Tapi rumus itu nanti akan berguna kalau bunganya itu pecahan. Ya, karena di tabel bunga sini ini kan nggak ada pecahan ya, nggak ada 9,25, nggak ada 9,3 juga nggak ada. Nah kalau bunganya pecahan nanti kita bisa pakai rumus yang tadi. Ya. Tapi kalau prinsipal biasanya belum lah, bunganya pasti yang bulat-bulat gini ya. Nah kita cari bunga yang 12% dan N-nya adalah 4. Nah dapat angka 3,0335. 3,03735. 3,03735. Ya. Nah, angka ini nanti yang akan kita kalikan dengan bunga nominal yang 10 juta tadi, ya. Itu jadi tabel di appendix A ini yang nanti akan kita gunakan ya, yaitu tabel present value dari $1 dan present value annuity. Ya, itu yang akan kita gunakan. Nah, kembali ke perhitungan yang ini tadi ya. Ini yang 100 juta kali 10% kali 3,0375. Ketemunya berarti berapa? 30 juta 373.500. Ya. Total present value obligasi ya, adalah present value nilai jatuh tempo ditambah present value dari anuitas bunga. Ketemunya berapa? 63552 tambah 373.500 itu.
Berapa ketemunya? 93 juta 925.500. 925.500 ya. Nah, terbuktikan ya bahwa present value dari obligasi kalau bunganya ini ya, kalau bunga nominalnya lebih kecil daripada bunga efektif, maka hasil present value-nya akan lebih kecil daripada nilai jatuh tempo. Nilai jatuh temponya 100 juta, present value-nya ketemunya 93.925.500. Nanti ketika menjurnal pertama kali di tanggal 1 Januari, nilai inilah yang akan kita jurnal. Bukan yang 100 juta, tapi yang ini ya. Yang 93.925.500. Ya, karena diterbitkan pada tingkat harga diskon. Ini ya, perhitungan ini bisa juga digunakan untuk yang ini, untuk yang obligasi pada at face value. Dengan rumus yang sama, dengan metode yang sama, maka nanti akan ketemu ya bahwa present value dari obligasi itu 100 juta. Nah, silahkan dibuktikan kalau perlu pembuktian gitu ya. Ini ya 93.975. Ini yang nanti akan kita jurnal ya di tanggal 1 Januari 2021 ya. Ini nanti akan kita jurnal debitnya cash ya sebesar 93.925.500 dan kreditnya bonds payable sebesar 93.925.500 ya. Ini jurnal yang pertama kali. Nah, karena ini at diskon, maka nanti akan mengalami yang amortisasi. Itu yang di video yang kedua ya, itu yang amortisasi, agar nanti nilai obligasi pada tanggal jatuh tempo di tanggal 31 Desember 2024 nilai obligasinya akan kembali ke nilai nominal, akan kembali ke nilai 100 juta. Jadi dari 93 juta akan menjadi 100 juta di akhir Desember 2024 dengan adanya amortisasi ya. Jadi kalau nanti obligasi diterbitkan pada tingkat harga premium atau tingkat harga diskon, maka akan mengalami amortisasi. Kalau diterbitkan pada tingkat harga face value, tidak ada amortisasi karena nilai dari obligasinya sudah sesuai dengan present value-nya ya, jadi tidak ada yang perlu diamortisasi gitu ya. Nah, sekarang amortisasinya nih, amortisasi dan pembayaran bunga yang pertama kali. Oke, saya coba pakai Excel ya. Ini saya stop share dulu. Excel biar lebih mudah ngitung-ngitungnya. Nah, untuk kita akan bikin dulu ya, untuk mempermudah ya, kita akan bikin yang namanya Excelnya udah kelihatan kan ya? Udah nih, yang namanya tabel amortisasi ya. Isinya ada tanggal ya. Kemudian interest paid. Kolom interest paid itu adalah kolom untuk bunga yang real dibayar kepada investor, kepada pembeli obligasi ya. Kemudian ada interest expense. Kalau obligasi diterbitkan pada tingkat harga premium atau diskon, maka interest paid-nya, ya interest yang dibayar, itu akan berbeda dengan interest expense. Nah, selisih antara interest paid dan interest expense inilah yang dinamakan amortisasi. Ya. Kemudian kolom yang paling kanan ini adalah carrying value ya, atau amortized cost dari obligasinya.
di tanggal 1 Januari di tanggal 1 Januari 2021 kita masukkan dulu ya. Kalau pada tanggal 1 Januari 2021 kan belum ada bunga ya. Karena kita kan sebagai penerbit obligasi, kita baru menerbitkan obligasi dan kita menerima cash. Dia kalau yang di tabel amortisasi kita nanti masukkan ya hasil perhitungan present value ke kolom carrying value sebesar 93 berapa tadi? 93 925 500. 93 925 500. Nah, kita akan masukkan ke kolom carrying value. Kemudian interest paid ya. Interest paid-nya adalah 10%, interest expense-nya adalah 12% ya. Jadi kalau yang interest expense ini yang pakai bunga nominal. Sedangkan interest expense pakai yang bunga efektif. Kolom interest paid ya, ini isinya pembayaran bunga kepada investor yang tadi 10 juta. Jadi kolom interest paid akan selalu sama, yaitu 100 juta kali 10%. Ini akan selalu sama ya. Tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 22, 31 Desember 23, dan 31 Desember 24. Ini selama 4 tahun, ini selalu sama. Ya, 10 juta. Ini kolom yang pertama, kolom yang interest paid ya akan selalu sama. Nah, sedangkan perhitungan untuk yang interest expense ya, ini akan kita peroleh dari ya, carrying value dikalikan dengan bunga efektif yang 12%. Nih, interest expense ya di tahun pertama adalah 11.271.060. Nah, amortisasi adalah selisih ya. Selisih antara interest expense dan interest paid. Kalau ini apa? Tadi apa? At discount ya. At discount. Nah, kalau at discount, interest paid-nya lebih kecil daripada interest expense. Nanti kalau at premium, interest paid-nya akan lebih besar daripada interest expense. Ya. Nah, nanti pokoknya mana yang lebih besar atau yang lebih kecil gitu ya. Nanti diselisihkan gitu. Jadi amortisasi ini adalah selisih gitu aja ya. Selisih dari interest expense dan interest paid gitu ya. Mana yang lebih besar dikurangi mana yang lebih kecil ya. Nah, maka amortisasi untuk periode yang pertama ini adalah 11.271.060 dikurangi dengan 10 juta. Nih, amortisasi yang pertama 1.271.060. Nah, nilai carrying value-nya ini akan berubah dengan adanya amortisasi. Ya. Nilai carrying value-nya ini kalau at discount makin lama akan makin bertambah. Ya. Makin lama akan makin bertambah sehingga nanti di akhir periode ketika jatuh tempo, ini nilai carrying value yang di sini akan kembali ke nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Ya, akan kembali ke 100 juta. Ya, jadi ini akan naik secara bertahap dengan adanya amortisasi. Nah, untuk carrying value di akhir tahun pertama berarti akan menjadi 93.925.500 ditambah 1.271.060. Ya. Nah, carrying value akhir tahun pertama ini akan menjadi basis ya untuk menghitung interest expense ya, untuk menghitung interest expense di tahun yang kedua. Ini adalah carrying value yang ini, yang 95.196.560
dikalikan 12%. Ya. Ini salah ini. Yang ini belum keisi. Nah, yang tahun kedua berarti amortisasinya adalah 11 423 587 dikurangi 10 juta. Carrying value-nya akan berubah lagi ya. Jadi 96 620 147 ya. Interest expense tahun ketiga ini carrying value akhir tahun sebelumnya dikalikan 12% lagi. Amortisasinya juga akan berubah ya. Nah, di tahun terakhir itu biasanya mungkin akan timbul perbedaan-perbedaan di angka-angka belakang ya, itu enggak masalah. Nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Nih, ini akan berbeda nih. Kalau ini ditambah ini. Ketemunya ya 100 juta lebih ya, lebih 313. Nah, untuk yang amortisasi ya, untuk amortisasi tahun terakhir gitu ya. Amortisasi tahun terakhir kita tinggal menyesuaikan agar di sini 100 juta gitu ya. Nah, agar di sini menjadi 100 juta. Ya. Jadi amortisasinya ini tinggal menyesuaikan. Seperti ini ya, ini amortisasinya. Nah, kalau jurnalnya tadi jurnal di tanggal 1 Januari 2021 itu adalah cash ya pada bonds payable ya. Cash pada bonds payable sebesar ini ya 93925. Kreditnya juga sama 93925.500 ya. Kemudian di tanggal 31 Desember ya 2021 kita akan jurnal dulu ya. Kita akan jurnal dulu yang pertama untuk pembayaran bunga ya. Pembayaran bunga kepada investor yang sebesar 10 juta ini. Ini akan kita bayar ya. Kita akan jurnal interest ya, expense, kreditnya cash ya, interest expense pada cash ya sebesar 10 juta. Berikutnya kita akan jurnal untuk amortisasi ya, amortisasi yang ini. Nah, jurnal amortisasinya kalau diskon ya itu amortisasinya itu akan menambah ya, akan menambah dari obligasi ya, akan menambah ini ya, akan menambah bonds payable ya, akan menambah obligasi. Jadi ya, amortisasinya ya itu adalah interest expense ya, pada bonds payable ya. Jadi akan menambah obligasi. Obligasi bertambah di kredit kan ya. Ini sebesar yang amortisasi yang ini. Ya. Jurnal ini ya. Jurnal ini boleh kalian jadikan satu ya. Boleh jadikan satu, misal interest expense, kreditnya cash dan bonds payable ya.
Cashnya sebesar 10 juta ya. Ini bunga yang dibayarkan kepada investor dan amortisasi sebesar 1.021 ini ya. Salah. 1.271.60. Interest expense-nya 10 juta ditambah ini ya, interest expense-nya ini ya. Jadi ini interest expense-nya ya 11.271.60. Kemudian cash credit ini adalah bunga yang dibayarkan kepada investor. Kemudian bonds payable credit ini adalah amortisasi dari obligasi. Ya, jurnal seperti ini boleh langsung atau dipecah ya. Ini untuk bunga yang dibayar, kemudian yang di bawah untuk amortisasi. Silahkan. Nah, kemudian jurnal pada 31 Desember 2022. Ya. Nah, ini interest expense. Kemudian ini kita jadikan satu langsung aja ya. Cash dan bonds payable. Ya. Cashnya 10 juta. Kemudian amortisasinya 1.423. Dan interest expense-nya 11.423 sekian. Lalu 31 Desember 23. Ya, jurnalnya sama. Interest expense-nya yang 11.594, kemudian cash-nya 10 juta, dan bonds payable-nya amortisasi 1.594 sekian. Next yang 31 Desember 2024 ya. Ini pembayaran bunga terakhir ya. Nah, nanti sekaligus kita jurnal untuk pelunasannya. Interest expense 11.785, kemudian cash-nya 10 juta, dan amortisasi 1.785 sekian. Nah, ini jurnal untuk pembayaran bunga dan juga amortisasi. Ya, kalau 1 Januari ini jurnal penerbitan ya. Ini penerbitan obligasi. Nah, di sini bunga plus amortisasi. Ya, sampai ini sama ya. Lalu pelunasan. Ya, pelunasan di tanggal 31 Desember 2024. Ya. Pelunasannya itu kita lihat tadi di tabel bunga, nilai carrying value-nya adalah nilai jatuh tempo atau nilai nominal ya. Berarti itu yang akan kita bayar. Utang dibayar berarti akan didebit ya, bonds payable-nya akan kita debit, dan kita akan mengeluarkan cash ya, sebesar 100 juta. Nah, inilah transaksi lengkap ya dari obligasi. Di yang pertama tadi perhitungan present value, penerbitannya dulu ya untuk mendapatkan angka ini ya, untuk memperoleh angka 93925500 ya. Kemudian kemudian setelah dapat ya nanti perhitungannya ada 2 ya, pakai present value dari nilai jatuh tempo dan present value dari anuitas bunga. Ya, setelah kita peroleh ya jangan lupa nanti kita akan susun tabel amortisasi jika obligasinya diterbitkan pada at diskon atau at premium.